kembali lagi di channel Mas Koko, yaitu membahas tentang beberapa khasiat banyak mulai dari yang kemarin ya, kita membahas tentang keistimewaan daripada basmalah, kalimat basmalah. Maka sekarang saya akan membahas tentang khasiat daripada basmalah itu sendiri. Jadi sebelum itu jangan lupa dukung channel saya ya, Mas Koko, yaitu dengan cara di subscribe, kemudian di like, kemudian dibagikan juga, dan jangan lupa di klik tombol loncengnya ya di sebelah tombol subscribe-nya itu, agar kalian tidak ketinggalan jika ada notifikasi atau pemberitahuan video-video selanjutnya. Jadi langsung saja, kalau kemarin kita sudah membahas tentang keistimewaan basmalah, maka sekarang kita akan membahas tentang khasiat daripada basmalah. Di basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, seperti yang saya sampaikan kemarin, ada beberapa khasiat daripada bacaan basmalah itu. Yang pertama, menyelamatkan kita atau si pembacanya itu daripada siksa api neraka. Satu. Kemudian yang kedua, mendapatkan kemuliaan dan kewibawaan di bumi dan langit. Kemudian yang ketiga, meluluskan berbagai hajat. Jadi yang keempat itu juga menundukkan hati orang zalim dan hakim yang tidak adil. Tapi banyak ya, ada sampai sekitar 12 atau 13 khasiat daripada basmalah. Cuman nanti akan saya bahas mungkin antara 1 atau 2 dari setiap video dan akan berlanjut secara kontinu. Jadi yang pertama, kita akan membahas tentang khasiat basmalah, yaitu dapat menyelamatkan pembacanya dari siksa api neraka. Maka jika dari keistimewaan kemarin sudah saya sampaikan tentang keistimewaan basmalah, itu adalah salah satunya adalah menghindarkan pembacanya dari atau bahkan tidak akan pernah disiksa di neraka. Maka di sini nyambung adalah tentang menyelamatkan pembacanya daripada siksa api neraka. Tetapi di situ ada beberapa cara, ya, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, atau amalan-amalan yang bisa kita laksanakan untuk bagaimana kita mendapatkan manfaat, bagaimana kita mendapatkan hikmah atau mendapatkan khasiat daripada basmalah itu sendiri, yaitu dengan membaca basmalah itu sendiri maksudnya. Di sini kita dianjurkan untuk membaca basmalah setiap mau melakukan kegiatan apapun, terutama kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu baik. Karena seperti yang sebelumnya saya sampaikan, kalau kita misalkan melaksanakan basmalah atau membaca basmalah atau tidak membaca basmalah, maksudnya saat kita mau melaksanakan kegiatan apapun, maka itu tidak berkah atau terputus. Maka basmalah itu ada 19 huruf ya, ada 19 huruf. Sehingga kemudian malaikat Zabaniyah kemarin kan saya juga sampaikan ya di video sebelumnya, mengatakan bahwa si pembaca atau orang yang mengamalkan atau melafalkan terus-terusan
basmalah, bacaan basmalah itu neraka tidak mau. Maka di sini khasiatnya adalah kita diselamatkan dari siksa api neraka. Jadi caranya itu adalah perbanyak kita membaca basmalah. Jadi jika misalkan kita membaca basmalah hanya saat kita mau melaksanakan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bermanfaat atau kegiatan-kegiatan apapun, maka di sini dianjurkan lagi membaca basmalah itu untuk dizikirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus dizikirkan bacaan basmalah. Insyaallah khasiatnya kita akan dijauhkan daripada siksa api neraka. Kemudian yang kedua, khasiat daripada basmalah itu adalah mendapatkan kemuliaan dan kewibawaan di bumi dan langit. Jadi kita itu dengan sering mengamalkan bacaan basmalah, maka kita mendapatkan kemuliaan dan kewibawaan di bumi dan langit. Ya, sangat banyak ya. Berarti begitu sangat banyak khasiat daripada basmalah itu sendiri. Jika kita ingin menjadi orang yang bermartabat, atau orang yang terhormat, atau orang yang terpandang, atau orang yang ingin dilihat oleh banyak orang, misalkan kita ingin memiliki sebuah kedudukan misalkan di lingkungan kita, maka perbanyaklah membaca basmalah. Bukan hanya di bumi, tetapi juga di langit. Maka menzikirkan basmalah, selain kita dijauhkan daripada siksa api neraka, kita juga ditinggikan derajatnya, kemudian diberikan kewibawaan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi dan juga di langit. Caranya bagaimana? Kita selalu menzikirkan, kita selalu menyambungkan hati kita dalam saat-saat kita senggang, misalkan sebelum tidur kita memikirkan atau menzikirkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Semampu kita, artinya sesempat kita untuk menzikirkan atau melafalkan bacaan basmalah. Nah, nanti tata caranya juga akan saya sampaikan atau saya tulis di deskripsi. Kalian bisa melihat di deskripsi. Jadi sekali lagi, basmalah itu adalah sebuah kalimat atau bacaan atau ayat yang begitu banyak manfaat, begitu banyak khasiat kepada pembacanya, kepada kita yang membacanya. Jadi kita mungkin hanya sampai di sini ya untuk pembahasan khasiat basmalah, karena sebenarnya masih ada 15 atau ada 13 lagi atau 11 lagi ke depan, tetapi nanti akan bertahap. Jadi saya sampaikan 2 atau 3 setiap video nanti ya, untuk pembacaan khasiat daripada basmalah itu sendiri. Sekali lagi jangan lupa di subscribe, kemudian dihidupkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kalau misalkan ada pemberitahuan atau video-video selanjutnya. Kemudian dibagikan, kemudian disukai juga, dan kalaupun ada masukan, kalaupun ada kritik, dan kalaupun ada saran, jangan sungkan-sungkan untuk ditulis di kolom komentar. Mungkin hanya itu dari saya, Skoko.